2021 ini ya Mbak ya? Iya. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga ada sukacita dan semoga adik-adik semua selalu sehat ya. Amin. Oh iya, sebelum kita mau mulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kita kenalan dulu kali ya Mbak ya? Kami mau kenalan dulu. Oh iya, sebelumnya adik-adik, ini ada guest star, ada tamu spesial hari ini yang akan menemani adik-adik semua. Perkenalkan, nama Mbak Atin. Nama aku Dila. Kemudian kita juga diiringi, kita ditemani sama para pemusik yang kece ini. Di sebelah kanan Mbak ada Mas Indra, Dan di sini ada Mas Kelvin. ya, dan adik-adik. Sekarang kita mau mulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mau menyanyikan pujian. Nanti adik-adik ikutin gerakan batin sama Dila ya. Kita mau nyanyi halo 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 ola ola. Panas belum adik-adik? Udah lah ya. Kita mentransferkan semangat dan energi ke adik-adik semua. Oke. Sebelum kita melanjutkan ke puji-pujian selanjutnya, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Doa akan dipimpin oleh Mbak Ati. Silakan Mbak Ati. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Sikapnya gimana? Lipat mata dan tutup mata untuk berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan anak-anakmu untuk mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati dan sertai sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kiranya Engkau juga sertai adik-adik di rumah untuk bisa mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu dengan semangat. Kiranya doa ini kami naikkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang kita mau ngapain lagi Mbak Dila? Kita mau nyanyi lagi yuk. Kita mau bangkit berdiri, mau joget-jogetan. Bangkit berdiri lagi, kita mau nyanyi Making Melodies in My Heart. Jadi adik-adik nanti ikutin gerakan Mbak Ati dan Mbak Dila lagi ya. Mainkan. Heart.
Oke, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman yang dibawakan oleh Mbak Yulia. Nanti abis firman ketemu Mbak Tina dan Mbak Tina lagi ya. Iya. Hai adik-adik yang ada di rumah, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan siap, siap, siap. Kayaknya kurang semangat ya adik-adik ya. Oke, kita ulangi ya. 1, 2, 3. Siap, siap, siap. Oke, kalau gitu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Mbak Julia mau pimpin doa dulu ya. Adik-adik yang ada di rumah, duduk yang manis, lipat tangan dan tutup mata. Mbak Julia pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang setiap hari kami rasakan. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami, anak-anak-Mu, untuk bisa belajar tentang firman-Mu hari ini. Tuhan, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, oke adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita punya tema adik-adik. Tema hari ini adalah tentang lebih baik rendah hati daripada sombong. Oke, tema hari ini adalah lebih baik rendah hati daripada sombong. Oke, nah hari ini kita mau baca firman Tuhan dari kitab Markus. Sudah siap semuanya? Mbak Yulia mau bacain ya adik-adik ya. Untuk adik-adik yang mungkin masih kecil yang belum bisa membaca, bisa dipimpin oleh orang tuanya ya di rumah. Mbak Yulia akan baca dari kitab Markus 1 ayat 4 sampai dengan 11. Sudah siap semuanya? Mbak Yulia hitung ya. 1, 2, 3. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali tusuknya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak-koyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku beriman." Nah, oke adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Yohanes Pembaptis. Nah, mau tahu cerita yang lebih seru dah? Oke, Mbak Yulia mau lihatin video di bawah ini. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan,
di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, adik-adik yang ada di rumah sudah lihat kan, sudah simak videonya tentang Yohanes Pembaptis. Ya, bagaimana Yohanes Pembaptis ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, dia adalah tokoh yang luar biasa, adik-adik. Kita boleh meneladani tokoh seorang Yohanes Pembaptis, bagaimana dia bisa dikasih kesempatan sama Tuhan Allah untuk bisa membaptis Yesus. Nah, adik-adik yang di rumah, apa sih kaitannya dengan tema yang tadi awal Mbak Julia katakan? Masih ingat nggak temanya apa? Pasti masih ingat ya. Kita katakan sekali lagi ya temanya yang di awal tadi. Lebih baik rendah hati daripada sombong. Oke, apa sih kaitannya dengan firman-firman kali ini? Kaitannya adalah kita belajar adik-adik dari tokoh seorang Yohanes Pembaptis dan Yesus. Apa sih yang bisa kita teladani adik-adik? Nah, Yohanes Pembaptis ini adalah dia rendah hati adik-adik. Dia seorang yang rendah hati, dia mau mengajak semua orang untuk bertobat dan dia baptis. Dan dia juga dikasih kesempatan untuk membaptis Tuhan Yesus adik-adik. Nah, Tuhan Yesus pun yang dia adalah yang berkuasa atas bumi dan surga. Tuhan Yesus mau menyerahkan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis adik-adik. Nah, meskipun seperti itu, Yohanes Pembaptis tidak sombong adik-adik. Meskipun dia bisa membaptis Tuhan Yesus dan dia yang berkuasa, tapi dia tidak sombong. Tapi dia tetap rendah hati, dia tetap melayani Tuhan Yesus dan membaptis Tuhan Yesus. Oke, itu saja cerita kali ini adik-adik tentang firman Tuhan, bagaimana kita harus lebih baik rendah hati daripada sombong. Dan bagi dia yakin adik-adik yang di rumah semua nggak boleh menjadi orang yang sombong ya. Kita harus rendah hati. Dan adik-adik jangan lupa firman Tuhan kali ini harus diceritakan oleh orang tua kita, teman-teman kita, dan saudara-saudara kita. Oke, sampai jumpa lagi di sekolah minggu online selanjutnya dengan firman Tuhan yang jauh lebih menarik lagi. Dadah! Nah, gimana adik-adik? Udah mendengarkan daripada mendengarkan firman Tuhan kan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Julia tadi bisa adik-adik terima dan bisa adik-adik lakukan di kehidupan sehari-hari. Terus sekarang kita mau persembahan. Kita mau persembahan di lagu Terima Kasih Tuhan. Nanti adik-adik mengumpulkan dulu ke orang tua masing-masing. Terus nanti kalau misalnya satu hari gitu kita bisa bertemu nanti di
serahkan ke bersama Kristus. Oke? Mari kita kumpulkan persembahan. Sekolah minggu, kita mau doa syafaat, ambil sikap doa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih Bapak untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan Bapak. Semoga persembahan yang kami kumpulkan dapat berguna untuk sekolah minggu ini Bapak, untuk memperluas kemuliaan Bapak. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu online Bapak, semoga kami bisa dekatkan hadapan Bapak melalui sekolah minggu online ini. Berkati juga guru-guru sekolah minggu Bapak agar semakin semangat untuk berjuang untuk sekolah minggu online Bapak. Dan kami juga berdoa untuk ibu dan orang tua Bapak, semoga kami bisa belajar online di rumah untuk mengurangi kami Bapak. Berdoa untuk setiap dari kami Bapak, semoga apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru kami Bapak dapat berguna untuk tentang kami. Terima kasih Bapak. Haleluya. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Banyak perkara, banyak permasalahan yang terjadi di bangsa Indonesia ini Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang turun, yang menyelesaikan, yang bantu mengulurkan tangan-Mu untuk menyentuh setiap permasalahan, itu setiap pihak yang menyelesaikan permasalahan tersebut. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berikan kemurahan hati, Engkau berikan kejernihan pikiran untuk mereka menyelesaikan permasalahan ini. Dan Tuhan, kami berdoa untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus yang melanda tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Dan kiranya Engkau Tuhan Yesus yang memulihkan negeri ini, memulihkan dunia ini Tuhan Yesus. Kami yakin percaya apapun yang terjadi saat ini itu semua sudah Engkau rencanakan, dan kami yakin bahwa akan ada hal yang indah di akhir nanti dari rencana ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya Engkau sendiri yang menyertai setiap warga negara Indonesia Tuhan Yesus di tengah pandemi ini, agar kami bisa bertahan dan tetap hidup di dunia ini Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus, sekolah minggu hari ini telah selesai. Terima kasih karena Engkau telah menyertai sekolah minggu hari ini dari awal sampai akhir. Kiranya apa yang sudah kami semua sampaikan Tuhan Yesus dalam sekolah minggu ini dapat menjadi bekal untuk adik-adik menjalani hidup mereka sehari-hari. Kiranya doa yang telah kami sampaikan ini Tuhan Yesus, kami naikkan menjadi dalam kuasa-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Doa kami hari surga, di segala nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, tinggallah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tinggallah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan,
kebenaran, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Ya adik-adik, sekarang kita bersama-sama akan mengucapkan iman rasuli. Adik-adik mohon berdiri, kemudian meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Ya, kita sudah sampai di akhir sekolah minggu. Adik-adik, kita mau angkat satu video lagi untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Adik-adik, yuk kita bagi berdiri lagi. Oh iya udah berdiri ya tadi, karena habis merasuli. Ya, kita mau menyanyikan lagu HASIH. Nanti ya adik-adik ikutin gerakan bagian lagi ya. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu pada hari ini, dan sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Jaga kesehatan semua ya adik-adik. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa mencuci tangan dan jaga jarak. Bye. Tuhan Yesus memberkati.